Assalamualaikum pemirsa, Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum semua teman-teman. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, ada Pak Ustadz ya. Semoga yang ada Pak Ustadz bisa mencerahkan semuanya Pak Ustadz. Saya mewakili teman-teman dan pengalaman hidup, realita hidup nih Pak Ustadz ya. Zaman sekarang kan banyak namanya ada judi slot Pak Ustadz ya. Terus ada utang pinjol nih Pak Ustadz ya. Terus ada bak emok nih Pak Ustadz ya. Nah, saya lihat ini ya, kadang-kadang teman-teman tuh ya, dia kebingungan gitu Pak Ustadz ya. Banyak utangnya. Bahkan saya dengar-dengar nih ya, orang-orang itu ya, yang ketiban masalah itu Pak Ustadz ya. Sampai dia bingung cara penyelesaiannya, ada banyak itu Pak Ustadz ya. Sampai dia gantung diri, bunuh diri Pak Ustadz ya. Dia merasa mungkin dengan dia bunuh diri akan berakhir semuanya Pak Ustadz. Nah, karena ini berkaitan dengan masyarakat dan teman-teman gitu Pak Ustadz ya, bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan mereka banyak masalah tuh ya, jadi terutama masalah utang, masalah keluarga, masalah anak gitu Pak Ustadz. Dia bingung, dia bengong gitu kan ya. Nah, itu solusi bagaimana Pak Ustadz supaya teman-teman kita itu nggak terjerumus ke sana gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi gimana kok hidup terasa berat banget gitu Pak Ustadz. Ya kalau emang orang judi itu kan sebenarnya bukan karena kekurangan ya. Bukan karena kekurangan, biasanya awalnya dari iseng, tertular dari tongkrongan teman, iseng, lama-lama tadinya awal 10.000, 50.000 sampai jutaan. Sampai ngutang Pak Ustadz. Karena itu judi itu penyakit. Iya Pak Ustadz. Iya. Jadi jarang orang yang judi itu karena emang kekurangan, itu jarang. Jadi ya jangan sekali-kali dekat ke itulah, dekat judi, ke perjudian, karena sekali dekat itu bisa jadi kalau kecanduan gitu, kecanduan itu penyakit itu Pak. Jadi caranya ya ya kalau bisa sih namanya emang berteman sih jangan pilih-pilih. Cuman kalau kita bisa ngaca lah, kayaknya iman kita kuat nggak sih? Ya Pak Ustadz. Kalau emang kuat, monggo sama siapa saja. Syukur-syukur temennya bisa yang tadinya belok bisa diluruskan. Tapi kalau emang kita ngaca, wah kayaknya ini bisa tertular nih. Ya udah cari teman-teman tongkrongan yang memang baik-baik. Ya, di masjid di sini kan nongkrong ini baik-baik kan. Ya, Pak Ustadz. Jadi solusinya itu jangan ke tongkrongan yang kira-kira bisa membahayakan kita. Iya Pak Ustadz. Apalagi yang tongkrongannya banyak judi, pasti kita kelularan. Iya Pak Ustadz. Kecuali kita sudah kuat gitu. Tapi kan ya sekuat-kuat orang ya, kalau kita selalu kumpul sama orang yang seperti itu, ya lama-lama kita bisa, kemungkinan kita ketular juga. Sama kita, saya nggak mau basah lah. Kalau nggak mau basah, tapi deket-deket pantai terus ya lama-lama basah. Kalau nggak mau basah ya udah jauh aja. Jadi seperti itu solusi. Nah kalau yang sudah terjerumus itu Pak Ustadz, bagaimana penanggulangannya Pak Ustadz tuh? Dia bengong, banyak masalahnya. Nah kita kan ingin memberikan motivasi dia gitu Pak Ustadz ya, solusi dia gitu Pak Ustadz ya. Itu bagaimana Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Ya itu salah satunya putus kita berteman sama orang yang tanpa membenci ya, tanpa membenci kita beralih dulu ke teman-teman yang bisa memotivasi, yang baik. Itu satu. Keduanya sadari, menyesal, taubat. Ini saya melakukan kesalahan, melakukan maksiat, judi, akhirnya terbawa ke kehidupan jadi ruwet, jadi banyak musibah, hingga sampai mengganggu kejiwaannya. Terus yang penting begini, seolah-olah itu kan dia kadang-kadang kalau sudah memuncak itu mumet lah, bahasa Indonesianya mumet itu di atasnya mumet, galau.
Ya, bingung. Klimak ya. Heeh. Itu kita sadarilah. Oh, saudara kasih. Sadari gimana maksudnya? Saya ada ingat hadis Nabi begini. Innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu. Jadi sesungguhnya Allah ketika akan memberi cinta kepada kaumnya atau akan mencintai kaumnya ibtalahu, maka Allah akan mencobanya, Coba mengujinya. memberi cobaan. Sadari saja, oh ini cobaan, saya taubatlah ini cobaan. Nah, ketika kita sadar bahwa kehidupan ini banyak cobaan, itu tandanya masalah yang kita hadapi itu adalah sinar atau cahaya cinta dari Allah. Kita hidup nih, perasaan gajian tak gajian, tapi duit hilang mulu, habis mulu, terus katanya masalah kok perasaan banyak amat sih. Sadari aja. Ya, Pak Ustadz. Sadari aja, oh berarti itu cahaya yang dipancarkan dari Allah, cahaya cinta untuk kita. Dengan apa? Dengan masalah. Coba polisi itu dapat rezeki dari apa sih? Masalah. Kalau nggak ada masalah, polisi nggak dapat rezeki. Kalau nggak ada kriminal, nggak ada kejahatan, ribuan polisi di Indonesia itu nganggur. Guru kalau nggak ada masalah, nganggur semua. Masalahnya apa? Kebodohan. Orang pintar semua nih, nggak ada sekolah, yang nggak ada guru, nggak ada yang profesi guru. Ya, Pak Ustadz. Sama, sekujur tubuh kita itu masalah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu masalah. Masalah. Tapi itu kan tadi yang namanya masalah itu adalah cahaya cinta dari Allah. Maka orang yang menyadari itu, dia tidak akan kalah dengan masalah. Contohnya di atas kepala nih, di kepala kita nih, dari rambut dulu, Iya. ketombe, berminyak, dan lain, itu kan masalah. Iya. Nyatanya dari masalah bisa mendatangkan rezeki. Ada orang yang membuat pabrik sampo. Berapa juta orang yang hidup dari pabrik sampo bekerja Kenapa ada sampo? Karena ada masalah di rambut. di rambut. Belum lagi yang tukang cukur dapat rezeki dari masalah apa? Masalah rambut cepat panjang. Cepat panjang. Itu kan masalah kalau nggak dipotong. Apalagi rambut saya nih yang kalau panjang dikit udah ngul-ngul gitu. Itu dari rambut. Kalau dihitung masalah itu banyak banget. Bahkan sampai sekarang ada orang yang rambutnya botak. Itu juga masalah. Banyak dokter spesialis rambut bisa pokoknya macam-macam lah. Ya. Belum turun ke telinga, belum turun ke wajah, apalagi wajah nih, banyak banget sabun wajah, ya kan? Perawatan wajah. Belum ke mulut, gosok gigi, odol, terus dokter gigi, spesialis dokter gigi, itu semuanya masalah semua. Tapi kalau kita sadar bahwa oh hidup saya dapat masalah, kata Nabi, Allah mencintai kaumnya dengan cara mencobanya. Jadi kita sadarin, Mengujinya ya, Pak Iya. Ustadz ya. Jadi jangan kalah sama masalah. Masalah itu adalah energi cinta yang dipancarkan oleh Allah untuk diri kita. Siapa yang lolos dari masalah, maka dia mendapat cinta Allah. Jadi jangan tai asu. Tai asu tahu? Tai asu. Asu. Tai asu itu putus asa. Oh, putus Tai asa. asu itu bahasa Arab, artinya putus asa. Putus asa. Jangan putus asa. Sebesar apa sih masalah kita sampai putus asa? Oh. Jadi masalah itu sekali lagi, Ujian. itu ujian. Nah, ujian itu hakikatnya cahaya cinta dari Allah untuk kita. Siapa yang menyadari itu, maka dia akan mendapat cinta Allah. Di Al-Qur'annya ada banyak contoh lah. Innallaha la yastahi ayaqdiba ma salama bangudatan fama pokoha fa amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yubillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Alladzina teruslah panjang. Ya. Jadi innallaha la yastahi, Allah itu tidak malu memberi contoh nyamuk. Ayat riba masalan bangudo itu nyatanya nyamuk, itu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Seekor nyamuk itu kan kita anggap masalah, ya kan? Iya. Tapi berapa pabrik di Indonesia saja deh Menghidupkan yang karyawan. menghidupkan karyawannya dari memproduksi, ada nomos, nyamuk. ada 3 roda,
Ada autan ya Pak. Ada berapa juta orang yang dihidupi dari pabrik itu hanya karena masalah seekor nyamuk. Iya kan? Ya. Jadi masalah itu energi cinta dari Allah. Jangan putus asa. Seberat apapun masalah, kalau kita sadar dan terima, itu adalah cinta dari Allah. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Nah, di sini orang yang beriman dia akan menyadari annahu min rabbihim, bahwa itu dari Tuhannya. Yang kedua, wa amal ladina kafaru, orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang yang kafir, apaan sih Allah? Bikin masalah saja, mau tidur nggak bisa, ini nyamuk. Itu kafir. Wa amal ladina kafaru. Untuk apa kayak gini? Nggak terima. Iya. Tapi orang yang beriman, annahul haq min rabbi. Ini hak dari Allah. Pasti kalau ini dari Allah, pasti ada Banyak manfaatnya. manfaatnya. Tergantung kita menyikapi. Jadi jangan masalah, ya semua orang kan punya masalah. Jangan frustasi. Semakin banyak masalah, berarti semakin dia dapat cinta dari Allah. Jadi jangan tai Saya asu. asu. Ya, demikian pemirsa ya. Jadi kalau kita punya masalah, ya itu kecintaan dari Allah. Artinya banyak hikmahnya. Jadi itulah pemirsa ya, kalau kita kumpul, sering kumpul sama orang soleh ya. Jadi peribahasa kata begini pemirsa nih ya, kalau kita punya pisang setandan pemirsa ya, kita potong-potong nih, paling atas, yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan habis. Ya, itu yang laku cuman atasnya doangan. Yang kedua, yang paling terakhir tuh nggak bakal laku. Tapi kalau kita jual satu tandan ya Pak Ustadz ya, sampai yang kecil pun laku. Itulah fungsi daripada kita berkumpul dengan orang soleh. Jadi pada saat kita punya masalah, insya Allah ya tadi jelaskan, itu rasa cinta dari Allah. Dari masalah itu akan timbul nantinya suatu kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat teman-teman kita. Semoga pemirsa bisa menjalaninya, dan semoga dari obrolan saya tadi banyak hikmahnya. Kalau sudah mendapat hikmahnya, sudah merasakan hikmahnya, sampaikan kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita yang di sana itu tidak putus asa. Katanya tadi asu. Seperti itu. Terima kasih pemirsa. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.